Iya, jadi saya jadi teringat pada satu perkataan Sayyidina Ali itu. Undur makal, la tandur mankal. Hoax itu bisa disebarkan dan dibuat bahkan oleh orang-orang yang mungkin dianggap tokoh atau media yang Ya, sudah mainstream, ya, diverifikasi Dewan Pers. Tapi kata Sayyidina Ali, lihat apa yang dikatakan, bukan lihat siapa yang berkata. Karena seringkali kalau yang berkata itu, oh ini dari media mainstream kok, atau ini dari tokoh kok, akhirnya mudah sekali percaya. Nah, kemudian ini Mbak Anita, orang itu sering menganggap bahwa kalau hoax itu kecenderungannya hanya masalah politik saja. itu nggak benar. Seolah-olah hanya di politik, karena mungkin kita munculnya banyaknya awalnya di politik. Nah, tipikal-tipikalnya Mbak Anita, ada jenis-jenis hoax itu apa saja? Kalau kami di Mavindo itu membagi hoax ke dalam 11 kategori. Oke. Saking banyak ya. Ada politik, ada agama, ada kesehatan, ada penipuan, ada kriminalitas, ada lalu lintas, ada peristiwa unik. Kayak misalnya, aduh pernah ada hoax apa namanya cumi-cumi raksasa yang terdampar di pantai di Aceh misalnya. Iya. Itu kayak gitu-gitu ya. Ada 11 kategori yang kami petakan. Nah, tapi sebenarnya dari 11 ini ada beberapa yang sangat mudah masuk ke kita gitu, mudah sekali dipercaya oleh kita, terutama sekali para kelompok perempuan gitu, ibu-ibu terutama. Ibu-ibu. Kenapa khasnya ibu-ibu? Karena memang ibu-ibu itu adalah figur-figur yang memang punya kecenderungan untuk selalu berusaha melindungi. Empati. Ya, gampang empati dan juga pengen melindungi orang-orang di sekelilingnya, pengen melindungi anaknya, keluarganya, saudaranya, teman-temannya. Jadi mereka mudah sekali percaya dengan berita-berita yang mereka temui dan kemudian mudah sekali emosinya ikut gitu ya dan ikut menyebarkan akhirnya. Nah sebenarnya tadi sudah singgung yang paling berbahaya itu. Yang pertama adalah hoax agama, yang kedua hoax politik. Selama Pilpres kemarin dua-duanya sering nyampur. Tuh sampai udah nggak jelas nih apa bedanya. Terus kemudian ada lagi hoax kesehatan. Hoax kesehatan ini luar biasa bahaya sebenarnya. Nah, ini yang nggak banyak. Dari hal-hal yang simpel kayak misalnya contohnya hoax mengenai kulit durian bisa menyembuhkan kanker misalnya. Atau kalau nanti ada yang saudaranya terkena stroke, dipencet-pencet bagian tubuhnya yang tertentu misalnya gitu. Itu berbahaya sekali karena kita tidak pernah tahu kondisi pasiennya itu dalam kondisi seperti apa. Mungkin orang yang super sehat dikasih kulit durian baik-baik saja gitu ya. Tapi kalau misalnya orang yang punya komplikasi yang lain mungkin akan bermasalah. Dan kita jadinya begitu ada saudara kita kena stroke, bukan kita bawa ke rumah sakit malah kita pencet-pencetin yang bisa malah berdampak gitu. Dibawa ke dukun gitu. Atau dibawa ke dukun. Itu yang simple sebenarnya, yang sederhana. Yang tidak sederhana, yang jauh lebih rumit adalah mesti ketika kemarin beberapa waktu yang lalu kita mengalami wabah corona. Itu luar biasa sekali hoaxnya yang beredar. Lebih dari 140-an 140 hoax mengenai yang terkait dengan coronavirus. Jadi bayangkan betapa orang menjadi sangat was-was, khawatir, punya kecurigaan yang sangat besar kepada semua orang yang di sekitarnya hanya gara-gara hoax itu. Dan melakukan tindakan-tindakan yang ajaib, misalnya membeli bahan tertentu karena dianggap ini sudah dinyatakan ampuh untuk melawan virus corona misalnya. Akhirnya mereka minum, padahal sebenarnya tidak ada khasiatnya sama sekali atau bahkan memperparah kondisinya. Itu dampaknya juga luar biasa besar. Kemudian ada lagi hoax bencana alam. Hoax bencana alam ini juga kita cepat sekali menyebarkannya. Kenapa? Karena kita pengennya orang-orang yang ada di daerah bencana itu berhati-hati. Gitu. Padahal sebenarnya itu menyulitkan. Hoax yang paling sering muncul kalau soal bencana alam itu adalah hoax mengenai tsunami susulan. Yang akhirnya justru membuat orang-orang yang di sana jadi panik luar biasa. Dan pihak-pihak yang menangani itu jadi kesulitan itu untuk membantu orang-orang. Kemudian ada lagi hoax yang juga sangat berbahaya adalah mengenai kriminalitas. Contohnya penculikan anak ya yang tadi. Kasus penculikan anak itu menimbulkan banyak sekali hoax macam-macam sehingga membuat kita sangat-sangat khawatir. Kita nggak berani ngelepasin anak keluar pagar. Kita nggak apa-apa menjadi sangat curiga. Ngelihat orang gerak-geriknya mencurigakan sedikit, kita langsung punya pikiran dia jangan-jangan mau lagi mencari mangsa.
Dan di Indonesia sendiri sudah ada 2 kasus di mana ada 2 orang yang dicurigai sebagai penculik anak kemudian meninggal karena dipukuli oleh massa. Padahal mereka tidak ada sama sekali niatan untuk melakukan itu. Gitu. Hanya gara-gara kita secara emosional sudah dipicu oleh hoax-hoax sebelumnya, sehingga melihat orang lain yang gerak-geriknya mencurigakan, kita langsung tuduh sebagai penculik anak. Jadi kita juga sangat perlu berhati-hati dengan yang seperti ini. Iya, atau hoax begal itu yang juga sering Begal, kriminalitas juga itu. Kita jadi mau kuliah berangkat gak jadi gitu karena katanya di jalan itu ada begal gitu. Ya kalau kuliah, kalau dakwah ya Charlie Nurdin, kita mau berangkat dakwah gitu sudah ditungguin umat di mana nggak jadi gitu. Nah, Charlie Nurdin, kita jadi teredukasi nih bahwa ternyata banyak sekali jenis hoax itu yang betul-betul mengancam gitu sampai bahkan ada orang dikeroyok gitu. Nah, yang spesifik kita mau coba secara agama, Charlie Nurdin. Itu agama punya tipikal hoax sendiri nggak? Atau sejarah hoax dalam Islam gitu? Iya, pertama kalau kita merujuk ke surah Al-Hujurat, surah 49 ya Bib ya. Ayat yang ke-6 itu kan ada petunjuk. Ternyata dulu sudah ada juga. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, kan gitu ya. Jadi kalau ada informasi yang sampai kepadamu nggak jelas atau meragukan, maka kemudian fatabayyanu, tabayyunlah kamu, check and recheck gitu ya. Tadi seperti Mbak Anita bilang itu curah dicek lah. Kalau sekarang istilahnya cek fakta gitu ya, cek fakta. Itu perintah agama loh, Kalau perintah agama berarti kan harusnya wajib ya. Kan gitu. Dan dosa makanya kalau enggak artinya terus kemudian ditelan mentah-mentah kan masalah gitu. Kemudian memang ada sisi juga Allah itu menyatakan bahwa tersebarnya berita itu ada hikmahnya pasti gitu ya, ada hikmah kebaikannya. Maka kalau misalnya di surah An-Nur ya ayat yang ke-11 itu kan yang menyebarkan berita hoax itu bukan orang lain kok, ternyata temanmu juga. Ya kan gitu. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Kalau hoax itu di bahasa Al-Qur'an itu disebutnya ifkun, bukan fitnah ya. Karena kalau fitnah di bahasa Al-Qur'an itu artinya cobaan. Maka hartamu dan anakmu adalah cobaan gitu. Tapi kalau berita bohong atau hoax ini adalah yaitu ifkun. Maka hadisul ifki, peristiwa tersebarnya berita bohong itu. Itu dikatakan yang menyebarin itu juga orang kamu loh, tetangga kamu, orang dekat kamu gitu. Nah, Allah bilang tapi ada hikmahnya, jangan kamu duga bahwa semuanya kan buruk. Nah, di antara hikmahnya apa? Pada akhirnya kita menyadari ketika hoax ini tersebar sedemikian masif, ternyata edukasi seperti yang dilakukan Mbak Anita itu sangat penting. Ternyata umat kita, bangsa kita, rakyat kita itu sangat mudah dipengaruhi, sangat mudah untuk dimobilisir untuk kepentingan kelompok tertentu melalui menyebarkan berita hoax. Jadi artinya apa? PR kita masih banyak dan besar gitu loh. Cerdasin umat, cerdasin rakyat supaya tidak mudah makan itu kan gitu. Karena saya kira sangat cocok mendapat bahwa kemudian yang harus kita lakukan bagaimana membangun sebuah imunitas di kalangan masyarakat ini kan. Karena kalau kita ingin berharap supaya nggak ada hoax itu kan sama berharap supaya nggak turun hujan. Padahal kan musim hujan selalu ada kita gitu kan, sama kayak gitu. Makanya kita lakukan itu ya bagaimana mitigasinya, mitigasinya supaya kalau hujan itu tidak banjir gitu loh. Supaya kalau ada banjir hoax itu kita tidak kemudian terhanyutkan. Kira-kira begitu. Iya, saya teringat satu kata-kata soal hoax itu, bahwa hoax itu dibuat oleh orang pintar yang jahat dan dimakan, dikonsumsi dan disebarkan oleh orang bodoh yang baik. Karena itu perlu edukasi itu, karena kadang orangnya yang nyebar ini kadang orang baik, cuman karena bodoh gitu, gak tahu bahwa itu hoax, cuma modal empati. Jadi karena itu pengetahuan itu mendapat porsi yang penting dalam Al-Quran ya, karena kalau enggak akan mencelakakan. Nah, di sini ada kawan-kawan juga yang lain yang hadir, silahkan, mungkin ada pertanyaan. Dulu kan waktu saya kerja di media itu kan kita punya seks dasar, itu kan ada trennya, semua orang menjual dan itu sebagai komoditas itu kan, komoditi pihak-pihak banyak, dan itu akhirnya hilang. Jadi sekarang trennya ke agama dengan hoax dan sebagainya gitu. Kalau dari selama ini penelitian Mbak Anita, ada nggak titik terang bahwa kita akan melewati ini semua dan semoga hoax ini akan, semoga nggak
nggak jadi tren lagi gitu. Apa masyarakat kita bisa melewati ini semua dan menjadi teredukasi? Kalau kita ngelihat data yang kami miliki, yang kami rekam dari tahun 2015, itu ada terlihat bahwa memang kenaikan tingkat hoax itu berhubungan dengan peristiwa yang sedang terjadi. Jadi nggak selalu tinggi tuh angkanya. Terutama sekali yang berkaitan dengan tiga hal. Yang pertama adalah agama, sebuah peristiwa agama, misalnya contohnya adalah kejadian pembantaian kelompok kaum Rohingya di Myanmar, itu memicu hoax di sini yang luar biasa tinggi angkanya. Terus kemudian apabila ada peristiwa politik, pemilihan di berbagai macam level, itu akan memicu tingkat hoax yang tinggi juga. Dan peristiwa ini bisa dua hal ya yang bergantian, yaitu adalah berhubungan dengan bencana alam atau ada sebuah wabah gitu, seperti yang kita lihat beberapa waktu yang lalu dengan virus corona, ataupun dengan misalnya lagi ada bencana alam di mana, maka habis itu akan banyak sekali hoax susulan. Nah, kalau kita akan mengikuti tren itu, maka kita bisa melihat bahwa ada kemungkinan besarnya pada setiap peristiwa-peristiwa politik lainnya itu nanti akan naik hoaxnya gitu. Tetapi bukan berarti kita jadi karena kita sudah tahu pola ini, kita sebenarnya bisa ancang-ancang. Jadi kita bisa mulai melihat bahwa tahun 2020 akan ada pilkada serentak, maka kita bisa mulai menyiapkan semua daerah-daerah untuk baik di penyelenggara pemilunya maupun di pesertanya maupun masyarakatnya untuk siap menghadapi itu, sehingga seandainya pun masih digunakan hoax sebagai senjata pemenangan pemilu, tapi tidak berdampak parah terhadap masyarakatnya. Gitu. Tidak merusak gitu misalnya. So far udah ada kelihatan belum bahwa masyarakat juga lama-lama jengah gitu loh? Itu sudah sangat kelihatan, tetapi mau nggak mau kita mesti melihat bahwa saat ini masyarakat kita masih terkena imbas polarisasi, sehingga rajinnya masyarakat untuk mengecek sebuah kebenaran informasi masih tergantung dari ini beritanya menguntungkan kelompok saya atau tidak, gitu ya, bukan karena mencari kebenaran yang sesungguhnya. Itu yang gawatnya sebenarnya di situ. Tetapi pelan-pelan ini sudah mulai bergeser. Orang sudah mulai lagi melihat bahwa kami harus mulai fokusnya pada kebenarannya, bukan pada ini dari kelompok mana menguntungkan kelompok yang mana. Jadi harapannya sih nanti untuk pemilu-pemilu berikutnya, karena masyarakatnya sudah semakin seperti itu, maka hoax tidak lagi dipergunakan sebagai senjata yang efektif. Gitu. Wah, ternyata salah nih kadang dan lain sebagainya. Nah, cara kita melawan itu? Tabayun itu adalah yang paling jalan yang saya tidak bisa melihat jalan yang lebih efektif selain tabayun.